jam berapa? Duduk pakai setengah 7. Tangan lo cuci yang sudah datang pagi-pagi. Oke, karena sucinya datang pagi-pagi, maka Suci pimpin doa. Silakan Suci pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di video ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran pertama. Apakah energi itu? Ayo, siapa yang tahu apa arti energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Macam-macam energi yaitu 1. Energi panas merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Contohnya adalah energi yang dihasilkan oleh matahari, dan api. 2. Energi gerak, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya kincir angin. 3. Energi cahaya, yaitu energi yang dihasilkan dari benda yang dapat memancarkan cahaya. Siapakah yang tahu contohnya? Bagus. Contohnya adalah energi yang berasal dari matahari, lampu, dan cahaya senter. Selanjutnya adalah energi bunyi, yaitu energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya, energi dari alat-alat musik yang dibunyikan. Kemudian, energi kimia, yaitu energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya, energi dari bahan bakar. Selanjutnya adalah energi listrik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Contohnya pada peralatan elektronik. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas setiap waktu dan tidak akan pernah habis. Energi tersebut sangat penting bagi kehidupan di bumi.
Apakah peran energi matahari bagi kehidupan bumi? Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama, menjaga kehangatan suhu bumi. Berkat adanya sinar matahari, suhu di bumi tetap hangat. Bayangkan jika tidak ada matahari. Pasti bumi kita menjadi dingin dan beku ya. Kedua, menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang. Dan bagian bumi yang tidak mengenai sinar matahari akan mengalami malam. 3. Berperan penting dalam siklus air. Panas matahari akan membantu proses penguapan air yang nantinya akan menjadi awan dan turun sebagai hujan. 4. Matahari juga berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan atau proses memasak makanan bagi tumbuhan. Kemudian, energi matahari juga berperan untuk membantu proses pengeringan, seperti pengeringan ikan, pengeringan gabah, dan lain-lain. Energi matahari dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam, yaitu membantu penguapan air laut pada tambak-tambak garam hingga menjadi kristal-kristal garam. Dan energi matahari juga bisa menghasilkan energi listrik. Energi matahari diubah menjadi energi listrik melalui alat yang disebut panel surya. Energi matahari merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Bicara tentang sumber daya alam, mari kita simak teks berikut. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Jawabannya adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan,
sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya minyak bumi, emas, dan besi. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu bawa sapu tangan. Tetapi sapu tangan ini dalam keadaan basah. Coba dipegang. Basah kan? Siapa lagi mau coba pegang? Oke, nah Ibu mau tanya di sini karena sapu tangan itu basah, ada yang tahu supaya sapu tangan Ibu bisa kering? Ayo Bu, ya Rani, siapa? Disetrika. Oke, disetrika. Ada lagi? Oke, dijemur. Siapa lagi yang mau coba? Oke, betul. Supaya sapu tangan itu bisa kering, maka harus dijemur di bawah sinar matahari. Oke, sekarang silakan keluarkan buku kalian. Nah, baik anak-anak, sudah dibuka semua bukunya? Sudah, Bu. Sekarang kalian buka halaman 1. Coba perhatikan gambarnya. Nah, sudah diamati? Oke, baik. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang kalian amati pada gambar? Saya, Bu. Oke, Rani, silakan. Ada pohon, matahari, keranjang bayi, jemuran. Oke, terima kasih. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa saja kegiatan pada gambar tersebut? Saya, Bu. Oke, silakan, bisa. Ada ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Oke. Ada keranjang bayi, bayinya sedang dijemur, dan ada bapak-bapak yang sedang berolahraga, Bu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Anissa dan Rani. Nah, sekarang kalian perhatikan pada gambar. Kenapa baju tersebut bisa kering? Karena adanya sinar matahari. Oke, sinar matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Oke. Ya. Baik, jadi baju bisa kering dan keranjang bayi itu karena adanya sinar matahari. Oke, kenapa Karisa? Apa itu energi? Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Karisa? Ibu. Oke, silakan Suci. Kemampuan melakukan suatu usaha, Bu. Baik, nah jawaban Suci sudah benar. Siapa lagi yang mau mencoba melengkapi? Oke, benar. Jadi energi itu adalah segala kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Bu, Ya, apakah hari ini kita akan belajar mengamati matahari? betul sekali. Hari ini kita akan belajar di luar. Jadi Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan ya. Kalian mengamati matahari di luar. Oke. Untuk Rani, bisa, Marisa dan. Nah, tadi lembar kerjanya Ibu sudah bagi kan? Sekarang kita akan belajar di luar, yaitu melalui dengan media yang tadi Ibu berikan. Ada kertas, ada kain, dan ada tisu. Nah, di sini Ibu akan menyuruh kalian untuk menjemur kain atau kertas dan tisu tadi di bawah sinar matahari dan di dalam ruangan atau tempat yang tidak terkena sinar matahari. Sekarang Ibu sudah berikan medianya. Kalian silakan keluar dan mengamati semua benda yang Ibu berikan. Kemudian perhatikan instrukturnya pada buku yang diarahkan kalian. Silakan dibawa bukunya dan semua bendanya keluar.
sudah selesai mengerjakannya, maka Ibu minta dari kalian ada yang melaporkan hasil pengamatannya. Siapa yang mau melaporkan? Saya, Bu. Oke, silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau melaporkan hasil pengamatan saya tadi. Dari semua benda, kain, kertas, dan tisu yang dijemur di bawah sinar matahari dalam waktu 15.30 sampai 60 dalam keadaan kering. Sedangkan benda yang dijemur di tempat teduh, tisu dalam keadaan kering, kertas lembab, dan kain masih tetap dalam keadaan basah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Anissa telah melaporkan hasil pengamatannya. Silakan berikan aplaus kepada Anissa. Nah, sekarang kita akan pindah ke pelajaran kedua, yaitu silakan buka halaman 7. Sudah. Nah, di sini Ibu berikan kalian waktu 10 menit untuk membaca. Kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Silakan kalian baca dan amati ya. Oke, baik. Sekarang sudah kalian baca? Sudah, Bu. Sudah dikerjakan soal di bawahnya? Sudah. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan kalian gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Semut. Ya, ini adalah gambar Kopassus. Nah, gambar ini adalah merupakan gambar melestarikan, salah satu contoh melestarikan sumber daya alam. Baik, Ibu akan berikan kalian tugas, yaitu menggambar seperti pada gambar di papan tulis. Kalian bebas menggambar apa saja yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam. Nah, sekarang Ibu akan berikan kalian waktu untuk menggambar. Silakan digambar, anak-anak. Nah, sekarang anak-anak sudah selesai menggambar? Sudah, Bu. Baik. Siapa yang mau ke depan untuk menceritakan hasil gambarnya? Saya, Bu. Oke, Anissa dulu. Silakan Anissa maju. Baik, Anissa, silakan maju ke depan untuk menceritakan hasil gambarnya. Baik. Anissa, gambar apa itu?